Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Algebraku. Saya Ahmad Faisal, dosen jurusan Matematika FMIPA Universitas Lampung. Pada video kali ini kita akan membahas penyelesaian soal-soal mencari solusi suatu SPL dengan menggunakan metode eliminasi Gauss dan eliminasi Gauss-Jordan yang telah dijelaskan pada video sebelumnya. Oke, baik. Kita mulai dengan contoh soal yang pertama ya. Misal kita punya suatu SPL dengan SPL yang berbentuk 3x1 ditambah 2x2 ya, kemudian dikurang x3 sama dengan min 15. Kemudian persamaan linear yang keduanya 5x1 ditambah 3x2 ditambah 2x3 sama dengan 0. Kemudian persamaan yang ketiga 3x1 ditambah x2 ditambah 3x3 sama dengan 11 dan min 6x1 dikurang 4x2 kemudian ditambah 2x3 sama dengan 30. Nah, untuk menyelesaikan SPL ini ya telah dijelaskan sebelumnya, kita akan menulis augmented matrixnya ya. Jadi koefisien-koefisien variabel kita tulis ke dalam bentuk augmented matrix ya. Artinya kita susun, ingat kaidahnya adalah menyusun koefisiennya ini pada variabel yang sama. Jadi ini kebetulan susunan variabelnya sudah teratur ya. Apabila belum teratur, kita sendiri yang harus mengaturnya agar sesuai satu kolom itu adalah koefisien variabel yang sama. Dalam hal ini kita tulis kolom pertama ini adalah variabel x1 yaitu 3, 5, 3 dan min 6. Kemudian variabel x2 2, 3, 1 dan min 4. Variabel x3-nya min 1, 2, 3, 2. Kemudian suku konstantanya di sini yang di sebelah kanan sama dengan kita tulis juga, yaitu min 15, 0, 11 dan 30. Dan kita tutup kurung siku sebagai kaidah augmented matrixnya ya, tanda matriks. Nah, masih ingat di video selanjutnya telah dijelaskan bahwa untuk menyelesaikan SPL ini, apabila kita ingin menggunakan eliminasi Gauss, maka kita artinya melakukan operasi baris elementer terhadap augmented matrix ini ke dalam bentuk echelon baris. Ya, dalam echelon baris jika eliminasi Gauss. Kalau eliminasi Gauss-Jordan itu kita ubah ke dalam bentuk ya, dengan operasi baris elementer ke dalam bentuk echelon baris tereduksi. Nah, prinsipnya seperti yang dijelaskan pada video sebelumnya, ya dapat Anda lihat kembali di situ di eliminasi Gauss-Jordan. Prinsipnya hanya ada dua pekerjaan yang kita lakukan secara berulang, yaitu pertama kita mencari satu utama pada setiap baris yang bilangan tak nol pertamanya itu harus kita jadikan 1 ya, selanjutnya kita sebut sebagai satu utama. Nah, kemudian karena di sini ya di baris pertama bilangan tak nolnya itu 3. Nah, ini 3 ini harus kita jadikan 1 ya. Nah, yang paling mudah adalah kita lakukan operasi baris elementer yang pertama, yaitu mengalihkan dengan suatu bilangan tak nol. Artinya 3 supaya menjadi 1 itu harus kita kalikan dengan sepertiga ya. Kita kalikan dengan sepertiga, karena ini terletak pada baris 1, kita tulis operasinya seperti ini. 3 sepertiga B1. Artinya apa? Artinya baris 1 ini semuanya kita kalikan dengan sepertiga. Sehingga augmented matrixnya akan menjadi ya, di baris 1, kemudian ini jadi 2/3, kemudian min sepertiga, kemudian ini jadi min 5 ya. Min 5. Nah, bagaimana baris 2, 3, dan 4-nya ya tetap tidak dilakukan apa-apa, sehingga kita tulis ulang kembali. 5, 3, 2, 0, kemudian ini 3, 1, 3. Ya, ini memang mengerjakannya harus satu persatu seperti ini, karena kesulitannya sebenarnya bukan dalam hal menghitung ya, tapi kesulitannya adalah ketelitian di sini nanti. Nah, sekarang kita perhatikan di situ, ini sudah kita peroleh satu utama di sini. Ya, kita sudah peroleh satu utama, ini satu utama. Ya. Kemudian ingat kaidahnya, setelah mencari satu utama, pada kolom yang mengandung satu utama di bawahnya harus 0 ya. Kalau eliminasi Gauss kita di bawahnya harus 0. Kalau eliminasi Gauss-Jordan selain di bawahnya di atasnya juga harus 0. Nah, untuk membuat ini menjadi 0, kita gunakan operasi baris elementer yang ketiga, yaitu menambahkan kelipatan suatu baris dengan baris yang lain. Dan hal ini
trik yang paling mudah adalah kita tulis dulu lawan dari bilangan-bilangnya. 5 itu lawannya min 5, tulis di sini min 5. Ya, 3 min 3, min 6 itu lawannya adalah 6. Nah, karena satu utamanya terletak di baris 1, kita tulis semua di sini. B1, 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 ditambah, ditambah, ditambah. Kemudian ini terletak pada baris kedua yang ingin kita nolkan. Berarti sini B2, yang ini dinolkan adalah B3, ini yang ingin dinolkan adalah B4. Nah, jadi triknya adalah tulis dulu operasi baris elementernya, baru kita bisa memahami apa ini maksudnya. Ini maksudnya adalah min 5 dikali baris 1 ditambah baris 2 ya. Artinya yang baris 1 itu bisa kita tulis dulu lagi ya. Jangan sampai keliru. Ini min sepertiga, kemudian min 5. Nah, yang di bawah satu utama ini pasti menjadi 0. Karena operasi ini muncul untuk membuat ini menjadi 0. Artinya min 5 dikali 1 ditambah 5 sama dengan 0 gitu. Min 3 dikali 1 ditambah 3 sama dengan 0. 6 dikali 1 tambah min 6 sama dengan 0. Artinya nanti dalam pengerjaannya ya Anda tidak perlu menghitungnya seperti itu ya. Karena operasi ini logikanya muncul untuk membuat ini menjadi 0. Jadi nanti setelah kita buat operasinya langsung saja tulis 0, 0, 0. Tinggal pekerjaan kita adalah menghitung yang sisanya ini di kolom kedua, kolom ketiga, dan kolom keempat. Nah, kita kerjakan dulu yang ini, operasi yang ini. Min 5 baris 1 tambah baris 2. Artinya, ingat, ini dalam satu kolom ini adalah mewakili variabel yang sama. Artinya, kita menjumlahkannya juga, mengoperasikan baris elementer ini pada kolom yang bersesuaian. Jadi, min 5 dikali 2 per 3, ya, ini artinya min 10 per 3, min 10 per 3 ditambah 3, itu artinya min 10 per 3 ditambah 9 per 3, jadi sama dengan min 1/3. Kemudian 5 kali ini plus ya, ini juga yang sering terjadi kekeliruan, yaitu menghitung antara negatif dikali positif, kadangkala suka keliru menulis negatif positifnya, sehingga ini 5 per 3 ditambah 6 per 3, sehingga sama dengan 11 per 3. Nah, min 5 kali min 5, 25 tambah 0, jadi 20. Sekarang kita lakukan operasi yang pada baris ketiga, min 3 B1 ditambah B3, artinya min 3 dikali baris 1, ya, ditambah baris 3. Min 3 kali 2 per 3, min 2 tambah 1, artinya min 1. Kemudian min 3 kali min 1/3, ini positif ya, artinya sama dengan 1 ditambah baris ketiga tambah 3, ini akan menjadi 4. Dan min 3 kali 5, 15 tambah 11 jadinya 26. Kemudian 6 dikali 2 per 3, artinya sama dengan 4 ya. 4 ditambah min 4 ini 0. 6 dikali min 1/3 dan min 2 tambah 2 ini artinya 0. 6 kali min 5 ini artinya min 30 tambah 30 jadinya 0. Nah, kita lihat di situ yang terjadi pada baris keempat ya, perhatikan ini 0 semua. Nah, apa yang harus kita lakukan? Ingat pada konsep matriks bentuk eselon baris ya, apabila terdapat suatu baris yang nilainya 0 semua, maka kita letakkan di atau kita kelompokkan di yang posisi paling bawah pada augmented matrix tersebut. Artinya ini tidak masalah seperti ini ya. Artinya ini tidak masalah seperti ini, karena kalau kita tuliskan ke dalam persamaan linear yang sesuai dengan baris keempat, ini akan tetap terpenuhi karena 0x1 ditambah 0x2 ditambah 0x3 sama dengan 0. Nah, itu nilainya adalah benar kan? Kecuali kalau ini 0, ini 0, ini 0, dan ini tidak 0. Kalau kita dapati pada suatu operasi di sini 0, 0, 0, di sini tidak 0, kita berhenti di situ. Artinya apa? Artinya SPL tersebut tidak punya solusi. Jadi tidak perlu kita lanjutkan operasi baris elementernya. Ya, berhenti di situ. Artinya itu tidak punya solusi kalau yang di sininya tidak 0. Oke, karena ini 0 tidak masalah, kita lanjutkan. Ya, tadi kita sudah melakukan mencari satu utama di baris 1, sekarang kita turun di baris kedua. Ingat ya, kalimatnya itu adalah bilangan tak 0 pertama ya, pada baris tersebut itu harus 1. Nah, pada baris kedua, bilangan tak 0 pertamanya adalah ini, min 1/3. Jadi min 1/3 ini harus kita jadikan 1. Atau bisa juga ya, kalau misalnya di sini ada 1, ya kita tukar baris boleh ya. Tapi karena ini pecahan sepertiga, ya kita kalikan saja dengan 3 ya, supaya positif, berarti kali min 3 dikali baris kedua. Nah, sebagai catatan yang harus Anda perhatikan adalah walaupun bertemunya pecahan seperti ini, jangan sekali-sekali Anda tuliskan dalam bentuk desimal ya. Itu nanti akan malah merepotkan kita dalam menghitungnya. Cukup dengan bilangan pecahan seperti ini saja ya. Oke, lanjut. Ini kita tuliskan kembali ya. Ini artinya baris 1 itu tetap. Ini kita tulis ulang dulu yang tidak berubah ya.
biar tidak terjadi kekeliruan di situ. Kemudian sini baris 2 dikali 3 semua, dikali min 3 artinya 0, ini jadi 1, ini jadi min 11, ini jadi min 75. Ya, ini tetap ya 0, min 1, 4, 26, baris keempatnya 0, 0, 0, dan 0. Oke, sekarang perhatikan di situ, ini sudah menjadi satu utama. Dan ini juga satu utama. Nah, eliminasi Gauss itu mengnolkan yang di bawahnya. Nah, ini sudah 0, berarti kita cukup mencari yang operasi ini ya. Berarti supaya ini 0, ingat tadi kaidahnya seperti ini tadi. Tulis dulu operasinya. Min 1 lawannya 1, ya, dikali. Satu utamanya ada di baris kedua sekarang. Jadi ini B2 ditambah yang ingin dinolkan adalah B3, berarti B3. Nah, itu artinya sehingga bisa kita tulis ya. Ini di sini bisa kita lanjutkan operasinya, yaitu ini kita turunkan ya. Artinya ini apa? Artinya baris ketiga itu kita kalikan dengan kita tambahkan dengan kelipatan baris kedua. Jadi ini tetap, yang tetap ditulis dulu 2/3 min 1/3 kemudian min 5. Oke, ini 0 ya. Ini 1, ini min 11, min 75. Nah, sekarang baris kedua tambah baris ketiga artinya 0, min 1 tambah min 1, 0, min 11 tambah 4, min 7 ya. Kemudian min 75 tambah 26. Ini sama dengan berapa? Sama dengan 6 ya. 5, 4, jadi 40 sama dengan 49 ya. 49. Kemudian ini tetap 0, 0, 0, 0. Oke. Nah, ini sudah 0 semua, berarti kita pindah sekarang ke baris ketiga. Nah, baris ketiga, bilangan tak 0 pertamanya itu min 7. Nah, min 7 ini harus kita jadikan 1, sehingga operasinya adalah 1/7 min ya, supaya positif, baris ketiga. Sehingga kita peroleh hasil akhirnya 1, 0, 0, 0, kemudian 2/3, 1, 0, 0, kemudian min 1/3, min 11, kemudian ini 1, 0, dan min 5, min 75, 49 kali itu adalah min 7 ya, sama dengan 0. Oke. Nah, ini lihat dia sudah menjadi menjadi bentuk matriks eselon baris ya. Artinya ini kita sudah selesai melakukan eliminasi Gauss. Nah, augmented matrix ini kalau kita tuliskan lagi ke dalam bentuk sistem persamaan linear yang sesuai dengan matriks ini, maka akan kita peroleh SPL-nya adalah, ingat variabelnya tadi adalah X1, X2, dan X3. Artinya ini X1 ditambah 2/3 X2 ya, dikurang 1/3 X3 sama dengan min 5 ya, sama dengan min 5. Oke. Kemudian sebentar. Ya, lanjut ya. Jadi benar. Ini kita harus hati-hati dalam hitungnya. Kadang kalau salah satu langkah, kita harus mengecek kembali dari awal ya. Nah, kemudian ini X2 ya, X2 min 11 X3 sama dengan min 75, dan terakhir X3 sama dengan min 7. Nah, ini kan untuk mendapatkan solusinya ya, untuk mendapatkan solusi SPL-nya ya, artinya solusi SPL-nya kita lakukan metode substitusi balik ya, dengan menggunakan substitusi balik. Kita gunakan metode substitusi balik. Ya, substitusi balik artinya apa? Artinya dari kita kerja dari awal sini, masukkan ke atas, kemudian ke atas. Nah, karena kita peroleh X3 sama dengan min 7, maka akan kita peroleh X2 sama dengan min 75 ditambah 11 X3. Artinya berapa artinya? Artinya min 75 ditambah 11 dikali min 7 ya. Sehingga ini sama dengan min 77 ya.
Oke, lanjut ya. Ini tadi sepertinya ada yang keliru ya tadi ya. Ini min 75 tambah 26 nih min ya. Min 49 sehingga kita peroleh ini 7 ya, sama dengan 7. Oke, ini sama dengan 7. X3-nya 7 sehingga ini sama dengan min 75 ditambah 77 sama dengan 2 ya. Kemudian X3-nya, X1-nya ya. Maaf, X1-nya ini X1 sama dengan lihat ini operasinya persamaan linearnya min 5 ditambah dikurang 2/3 dikali X2 ditambah 1/3 dikali X3. Jadi sama dengan min 5. X2-nya adalah 2 ya. Jadi X2-nya 2 ya. Jadinya dikurang 4/3 ditambah X3-nya 7 yaitu 7/3. Jadi sama dengan 3/3 ya. Sama dengan 3/3 atau 1. Atau ini sama dengan min 5 ditambah 1 jadinya min 4. Jadi kita peroleh solusinya X1 min 4, X2 2, X3 7. Nah, kita bisa cek kembali ya. Ini kita peroleh X1-nya min 4, kemudian X2-nya 2, X3-nya sama dengan 7. Nah, enaknya mengerjakan soal-soal mencari solusi SPL ini, kita bisa mengecek hasilnya ya. Artinya untuk mengeceknya cukup tadi X3-nya 7 ya. Bisa kita hitung satu persatu di sini kita cek X1-nya min 4 benar atau tidak gitu ya. X1-nya min 4 berarti kan min 12 ya, min 12 tambah 4. Ini kalau kita lihat persamaan yang pertama itu kita peroleh min 12 ya, ditambah 4, kemudian dikurang 7 ya. Perhatikan di situ X3-nya 7 ya. X3-nya 7. X3-nya 7. Jadi min 7, min 19 tambah 4 hasilnya min 15. Artinya terpenuhi kan. Nah, kita cek juga persamaan yang kedua. Ya, itu artinya min 5 kali min 4 min 20 ditambah 6 ya, 3 kali 2 dikurang 2 kali 7 ya. Tadi ditambah 2 kali 7 14. Ini hasilnya 0, benar ya. Yang ketiga juga seperti itu. 3 kali min 4 min 12 ditambah X2 ditambah 2 ditambah 3 kali X3, 3 kali 7 20 21 ya, 21. Jadi 23 dikurang 12 sama dengan 11. Yang terakhir min 6 kali min 4 24, kemudian min 4 kali 2 min 8, 2 kali 7 14 ya. Jadinya berapa? Jadinya 38 dikurang 8 sama dengan 30. Nah, karena semua terpenuhi berarti kita sudah bisa memastikan bahwa solusi yang kita cari ini pasti benar ya. Oke, demikian contoh yang pertama yaitu mencari solusi SPL dengan menggunakan eliminasi Gauss dan substitusi balik. Oke, baik, kita lanjut sekarang pada soal yang sama. Kita menggunakan metode eliminasi Gauss-Jordan ya. Caranya sama, artinya bedanya kita mengubah augmented matrixnya dengan operasi baris elementer ke dalam bentuk eselon baris reduksi. Artinya kita menggunakan eliminasi Gauss ya, eliminasi Gauss-Jordan itu ke dalam bentuk eselon baris reduksi. Nah, ini tadi kita sudah lakukan ke dalam bentuk eselon baris. Sekarang cara yang selanjutnya tinggal kita membuat 0 pada kolom yang mengandung satu utama. Jadi selain di bawahnya, di atasnya juga harus 0. Artinya dengan menggunakan operasi yang seperti tadi ya, ini min 11 ya. 11 artinya lawannya 11 ya, artinya 11 B3, ini satu utamanya di B3, yang ini kita nolkan adalah B2. Baris kedua, ini min sepertiga, artinya ini sepertiga B3 ditambah B1 ya. Sehingga nanti kita peroleh augmented matrixnya ya, augmented matrixnya adalah berapa? Ini maaf. Augmented matrixnya ini kita peroleh, kita tulis ulang dulu, ini baris keempat ya, baris keempat ini tetap tidak berubah.
kemudian baris ketiga ini sebagai patokannya ya. Kemudian yang 0 ini di atasnya pasti tetap ya, tidak perlu kita hitung. Mengapa? Tidak perlu kita hitung karena ya ini min 11 B3. 11 kali 0 ya 0. 0 ditambah baris kedua 0 ya tetap. 11 kali 0, 0. Sepertiga kali 0 ya 0. Tambah 1 tetap 1. Sepertiga kali 0, 0. Tambah 2/3 tetap 2/3. Jadi tidak perlu kita hitung, kita tulis saja langsung. Di sini juga sama, ini pasti 0. Karena operasi ini muncul untuk membuat ini menjadi 0. Jadi tidak perlu kita hitung, sehingga pekerjaan kita agak berkurang ya. Kita cukup menghitung yang kolom keempat saja. Nah, sekarang yang pertama yang ini 11 kali 7 ditambah 75, 77 kurang 75, 2. Nah, ini sepertiga dikali 7. Ya, artinya apa? Artinya 7/3 ya. Kemudian dikurang 15/3. Jadinya berapa? Jadinya min 8/3. Kemudian sekarang yang ini ya kita jadikan 1 ya. Kita jadikan 1 berarti operasinya apa? Operasinya jadikan 0, maaf ya. Ini operasinya adalah min 2/3. Sekarang satu utamanya di baris kedua. Baris kedua yang ingin kita nolkan adalah baris ke-1. Sehingga nanti kita peroleh ya. Ini adalah baris keempatnya ya, baris keempatnya tetap, baris keempat tetap 0, kemudian 0, 0 dan 0, kemudian baris ketiga tetap 0, 0, 1, 7, kemudian baris kedua tetap 0, 1, ya, 0, 1, 0, 1, 0 dan 2, sehingga baris pertamanya menjadi min 2 ini 0, ini pasti ini 0 tetap, di sini jadi 0, sini juga 0 dia tetap. Ini min 2 kali 2, min 4/3 tambah min 8/3, jadinya min 12/3, jadinya min 4. Nah, sehingga kita peroleh langsung solusi SPL-nya ya. Solusi SPL-nya langsung kita peroleh sama dengan X1 sama dengan min 4, X2 sama dengan 2, dan X3 sama dengan 7. Oke, ini demikian. Ini sudah kita peroleh solusi SPL dengan menggunakan eliminasi Gauss-Jordan. Oke, di contoh berikutnya nanti kita akan tidak perlu bertahap seperti ini ya, melakukan eliminasi Gauss dulu ke bentuk echelon baris, baru kemudian pakai eliminasi Gauss-Jordan ke bentuk echelon baris reduksi. Kita bisa langsung menggunakan echelon baris reduksi, artinya membuat nolnya tidak harus bertahap seperti ini, bisa membuat nolnya langsung dalam satu kolom ini ya, yang mengandung syarat utama, langsung kita buat nol semua yang lainnya. Oke, nanti kita kembali lagi di soal yang berikutnya. Sekarang kita masuk ke contoh yang kedua ya. Kita punya, sebut saja kita punya SPL W ya, ditambah 2X dikurang Y sama dengan 4. Kemudian X dikurang Y sama dengan 3. Kemudian W ditambah 3X dikurang 2Y sama dengan 7. Kemudian yang terakhir 2U ditambah 4V ya, ditambah W ditambah 7X, ini sama dengan 7. Nah, seperti kita akan menyelesaikan atau mencari solusi dari SPL ini dengan menggunakan eliminasi Gauss-Jordan ya secara langsung. Ini kita coba kerjakan ke arah kanan ya. Misal ini kita tuliskan dulu augmented matrixnya. Artinya apa? Artinya ingat disusun ya dalam satu kolom ini adalah koefisien variabel yang sama. Ini variabelnya ada berapa? Variabelnya ada 5 ya. Ada U, V, W, X dan Y. Berarti ini kolom 1 U, V, W, X, Y gitu. Sehingga ini U artinya di sini berapa? Sini 0 ya. V 0 tidak ada. U, V, W 1, X 2, Y min 1 ya. Kemudian yang konstanta di sebelah kanannya 4. Ini juga sama, artinya ini U-nya 0, V-nya 0, W-nya 0 ya, X-nya 1, Y-nya min 1. Kemudian koefisien atau konstantas suku di sebelah kanan sama dengan 3. Yang keempat, W-nya ya, U-nya 0, V-nya 0, kemudian W-nya 1 ya, W-nya 1, kemudian X-nya 3, Y-nya min 2 dan ini 7. Kemudian ini U2 ya, kemudian V-nya 4, kemudian 1, X-nya 7, Y-nya 0 dan ini 7. Nah, ingat ya, pada baris 1 ya, bilangan tak nol pertamanya itu harus 1.
Tapi kita perhatikan baris-baris di bawahnya, ada yang tidak nol di sini, ya, yang paling kiri. Sehingga harus kita tukar terlebih dahulu, ya, baris 1 dengan baris ke-4. Jadi kita lakukan operasi penukaran, ya. Jadi kita pakai notasi seperti ini saja, ya, pakai panah bolak-balik seperti ini, artinya baris 1 ditukar baris 4, sehingga kita tuliskan, ya, dapat kita tuliskan baris ke-1 itu, ya, isinya baris 4 pindah ke atas, ya, 24, 1, 7, ya, kemudian 07, baris kedua tetap, ya, 0, 0, 0, 1 min 1, 3, baris ketiga tetap, 0, 0, 1, 3 min 2, 7. Nah, baris keempat itu diganti dengan baris ke-1. 0, 0, 1, 2, min 1, 4. Nah, perhatikan di sini, ini sudah, bilangan tak nol pertamanya masih 2, ya, ini masih 2. Nah, ini harus kita jadikan satu utama, artinya kita gunakan operasi apa? Setengah dikali baris 1. Sehingga nanti akan kita dapati, ya, hasilnya adalah satu baris ini, baris pertama ini dikalikan setengah semua. Jadi 1, 2, kemudian setengah, 7/2, 0, dan 7/2. Baris yang lain bagaimana? Baris yang lain tetap, ya. Kita tulis dulu 0, 0, 0, biar tidak keliru. Min 1, 3, kemudian 0, 0, 1, 3, min 2, 7, kemudian 0, 0, 1, 2, min 1, 4. Nah, perhatikan di sini, ya, pada satu utamanya itu, ya, ini pada satu utama kolom 1, yang lainnya sudah 0, ya, yang lainnya sudah 0, artinya kita tidak perlu menolkan lagi. Sekarang kita pindah ke baris di bawahnya, ya, baris kedua. Nah, baris kedua, ingat bilangan tak nol pertamanya di sini ada 1 di bawahnya, jadi bisa kita tukar, ya. Artinya kita lakukan penukaran dulu di situ. Terserah ini, ya, ini bisa baris 2 ditukar baris 3, atau baris 2 ditukar baris 4. Misal kita tukar baris 2 dengan baris 3, ya, yang dekat saja. Artinya nanti kita akan peroleh apa di situ? Kita akan peroleh, maaf, sebentar. Kita akan peroleh, ya, kita di bawah sini, ya. Baris 2 kita tukar dengan baris 3. Artinya baris 1 dan baris 4 ini akan tetap, ya, tidak berubah. Setengah, kita tulis ulang dulu, jangan sampai keliru. Kadang kalau keliru satu entry saja, ke bawah hasil nanti akan menyulitkan kita untuk mengoreksinya. 2 min 1, kemudian 4. Nah, ini baris ketiga jadi baris kedua, ya, min 2, 7. Baris kedua jadi baris ketiga, 0, 0, 0, 1, min 1, 3. Nah, sehingga di sini kita sudah peroleh satu utamanya. Nah, kalau Gauss tadi, ya, di bawah satu utama kita jadikan 0. Nah, kalau eliminasi Gauss-Jordan, selain di bawahnya, di atasnya dijadikan 0. Nah, kita bisa melakukannya secara langsung tanpa bertahap seperti tadi. Artinya, ini langsung kita jadikan 0 tidak masalah. Ya, jadi ini langsung min setengah baris 2 ditambah baris 1. Ingat ini patokannya baris 2. Ini 0 sudah tetap. Ini artinya ini min 1 baris 2 ditambah baris keempat. Sehingga nanti kita peroleh kembali hasil reduksinya, ya, ini akan menjadi matriks yang isinya apa? Baris kedua dan baris ketiga tetap, ya, tidak berubah. Kita tulis dulu baris kedua yang menjadi patokannya 0, 1, 3, min 2, 7. Ingat ini 0, 0, pasti di bawah sini akan sama, ya. Kemudian ini pasti 0, karena operasi ini muncul untuk membuat ini menjadi 0. Baris ketiga tidak berubah, kita tulis ulang dulu, ya. Kemudian baris keempat, ya, ini 0, pasti bawahnya tetap, ini 0, 0, dan ini pasti 0. Jadi pekerjaan kita cukup menghitung yang ini saja, ya, 6 entry ini saja, jadi kurang pekerjaan. Jika ini min setengah, sekarang yang baris 1 dulu, ya, min setengah kali baris 2, artinya min 3/2, min 3/2 tambah 7/2, 4/2, 4/2 sama dengan 2. Kemudian min setengah kali min 2 artinya 1 tambah 0, 1. Min 7/2 tambah kali 7, min 7/2 tambah 7/2 sama dengan 0. Nah, yang baris keempat, min 2, ya, 3, min 3, jadi tambah 2, ini min 1. Kemudian min 2 kali min 2, 2, 2 tambah min 1 artinya 1, ya, 2 dikurang 1. Kemudian min 7 ditambah 4 artinya min
min 3. Nah, perhatikan di baris ketiga dan baris keempat, kalau kita perhatikan ini satu diantaranya itu merupakan kelipatan dari yang lainnya ya. Artinya, ini kalau kita lihat, ini otomatis langsung kita peroleh satu utama ya. Nah, kita tinggal mengenolkan yang di atasnya dan di bawahnya. Sehingga operasinya apa? Sama seperti operasi itu ya. Ini kita gunakan min 2, patokannya sekarang baris ketiga ditambah baris ke-1. Kemudian min 3, baris ketiga ditambah baris kedua. Yang ini baris ketiga ditambah baris ke-4. Sehingga nanti kita peroleh ya hasilnya. Akan kita peroleh hasilnya sekarang ke bawah sini ya. Patokannya baris ke-3. Baris ketiga dulu yang kita tulis. 0, 0, 0, 1, min 1 dan 3. Ini 0, 0, 0, 0 pasti atas dan bawahnya tetap. Alasannya tadi ya, karena kalau dikali 0, 0 semua ditambahkan dengan dirinya sendiri. Jadi 1, 2, 0, ya ini 0, 0, 1. Jangan sampai keliru menulisnya. Ini pasti 0, 0, dan 0. Karena operasi ini muncul untuk membuat ini menjadi 0. Nah, tinggal kita menghitung yang dua kolom ini saja. Min 2 kali baris 3, min 2 kali min 1. Artinya 2, 2 tambah 1, 3. Ingat, sekali lagi hati-hati, ini mengalihkan positif negatif, terkadang suka keliru ya, seperti di contoh 1 tadi juga saya sempat keliru di situ. Min 2 dikali 3, min 6 tambah 0, artinya min 6. Sekarang ini min 3 kali min 1 positif ya, dikurang 2 artinya 1. Min 3, 3, min 9 tambah 7, ini kita peroleh min 2. B3 tambah B4, ini jadinya 0. B3 tambah B4 jadinya 0. Nah, sama seperti di contoh 1, ingat ya, ini baris ke-4, ini 0 semua. Nah, tidak masalah ya, karena ya ini artinya benar masih terpenuhi. Kecuali kalau di sininya tidak 0, maka kita berhenti di sini prosesnya, artinya langsung kita tarik kesimpulan SPL tidak punya solusi. Nah, karena ini 0 semua, jadi tidak masalah di sini. Nah, tetapi perhatikan matriks ini sudah menjadi matriks bentuk eselon baris tereduksi ya. Ini ada satu utama 0 semua, satu utama 0 semua, satu utama 0 semua. Nah, di sini tidak ada lagi, di baris keempat tidak ada lagi bilangan tak 0. Sehingga SPL ini langsung kita dapat solusinya ya. Langsung kita dapat solusinya. Solusi SPL-nya kalau kita tuliskan kembali ke sistem persamaan linearnya, maka akan menjadi U ditambah 2V ya. Kemudian ditambah 3Y sama dengan min 6. Kemudian W ditambah Y sama dengan min 2. Kemudian X dikurang Y sama dengan 3. Sehingga kita lihat di situ ya, seperti di video sebelumnya, ini U itu adalah pivot ya atau variabel utamanya, W dan X juga. Maka akan kita peroleh U sama dengan min 6, min 2V, min 3Y, kemudian W sama dengan min 2, min Y, kemudian X sama dengan 3 ditambah Y. Nah, dengan memisalkan variabel bebasnya dengan sembarang bilangan real ya, misal kita misalkan V sama dengan S, kemudian Y sama dengan T, untuk sembarang ST bilangan real, maka akan kita peroleh U sama dengan min 6, min 2S, min 3T, kemudian W sama dengan min 2, min T ya, kemudian X sama dengan 3 ditambah T. Sehingga SPL ini... Oke, baik ya, kita lanjutkan di contoh soal yang ketiga. Misal kita punya SPL X ditambah 2Y, kemudian dikurang 3Z sama dengan 4, kemudian 3X dikurang Y ditambah 5Z sama dengan 2, dan 4X ditambah Y ditambah A kuadrat dikurang 14 dikali Z sama dengan A plus 2. Nah, kita ingin melihat ya SPL ini ya, pertanyaannya adalah, masalahnya adalah berapa nilai A ya, berapa nilai A agar SPL ini ya, SPL ini, ingat SPL itu setelah solusi ada 3 kondisi. Yang pertama dia punya satu solusi ya, yang kedua dia punya tak hingga banyak solusi. Yang ketiga dia tidak punya
tidak punya solusi. Oke. Nah, artinya apa? Artinya kita bisa menggunakan eliminasi Gauss-Jordan ya secara langsung. Nah, ini kita tulis augmented matrixnya dulu ya dari SPL-nya, yaitu berapa ini jadinya? Variabelnya X 1, 3, 4, kemudian 2, min 1, 1, kemudian min 3, 5, ini koefisien dari variabel Z ya. A kuadrat min 14. Saya biasanya juga supaya bisa membedakan ya, ini bisa pakai cara ini, atau tidak harus juga tidak apa. Ini 42A plus 2. Nah, biar bisa membedakan mana yang koefisien variabel dan mana yang konstanta, suku konstanta di sebelah kanan sama dengan itu ya. Nah, kita lakukan operasi baris elementer atau menggunakan eliminasi Gauss-Jordan, artinya menggunakan OB untuk mereduksi matriksnya menjadi bentuk echelon baris reduksi. Dengan cari satu utama, buat 0, cari satu utama, buat 0, cari satu utama, buat 0. Jadi prosesnya hanya itu saja berulang-ulang. Nah, ini kebetulan sudah 1 di sini. Berarti kita langsung membuat ini menjadi 0. Artinya operasinya apa tadi? Min 3, ya, lawan 3. Satu utamanya di baris 1, yang ini kita nolkan di baris 2. Ini adalah min 4, ya, lawannya 4. Satu utamanya di baris 1, yang ingin kita nolkan adalah baris ketiga. Sehingga nanti kita peroleh, ya, ini bisa kita ke bawah saja. Sehingga nanti akan kita dapat di sini matriksnya menjadi, ya, tulis dulu baris satunya, 1, 2, min 3, 4. Nah, ini pasti 0, nggak perlu dihitung, karena operasi itu muncul membuat ini menjadi 0. Nah, min 3 kali 2, sekarang ini dulu, ya, min 6, min 1, min 7, ya, kemudian min 3, 9, 14, min 3, 4, min 12, tambah 2, min 10, min 4, 2, min 8, tambah 1, min 7, kemudian min 4, min 3, 12, artinya tambahkan itu jadinya A kuadrat min 14 ditambah 12, jadinya A kuadrat min 2, ya, sisanya. Sisa ini min 4, tambah 4, kali 4, min 16, ya, min 16, tambah 2, jadinya min 14, jadi ini A min 14. Nah, ini bisa kita hitung di sini jadinya berapa? Ini jadikan 1 ya, jadikan 1. Jadi operasinya adalah, ingat, buat 1, cari 1 utama, buat 0, cari 1 di sini, artinya min 1/7 B2 operasinya, ya. Kita ke atas ini ya. Sehingga menjadi, oke, baris ke-1-nya tetap 1, 2, min 3 dan 4. Kemudian ini menjadi dikalikan min 1/7 semua, jadi 1, min 1/7 ingat, jadi min 2, min 1/7 positif, jadi 10/7. Ini tetap 0, min 7, A kuadrat min 2, di sini A min 14. Nah, kemudian kita jadikan 0. Ini sudah 1 utama, selainnya jadikan 0. Berarti operasinya min 2, baris kedua ditambah baris ke-1. Ingat, triknya mudahnya adalah 2 lawannya min 2, tulis. 1 utamanya di B2, yang ingin jadikan 0 B1. Sehingga di sini operasinya adalah 7 B2 ditambah B. Oke, sehingga nanti kita peroleh ya, ini baris keduanya tetap 0, 1, min 2, 10/7. Kemudian ini 0, 1, 0, ini 0, ini 0 ya. Ini min 2, 4, 1. Ini min 20/7, 20 ya, min 20/7, kemudian 28/7, jadinya 8/7 ya. Kemudian ini menjadi min 14 ya, jadinya A kuadrat min 16, yang ini jadi 10, A min 14 tambah 10 jadinya A min 4. Nah, kemudian kita cukup fokus di baris ketiga terakhir ini ya. Baris ketiga terakhir. Karena kondisi ini akan ada dua kondisi ya, dia punya solusi dan tidak punya solusi. Kondisinya apabila ya ini variabel, koefisien variabelnya 0 semua, kemudian di sebelah kanan sama dengan 0, atau bisa juga di sini 0, di sini 0, di sini 0, dan di sini tidak sama dengan 0. Nah, apabila terjadi seperti ini, maka ini SPL-nya kita katakan dia SPL-nya tidak punya solusi ya, tidak punya solusi.
Nah, kalau SPL seperti ini maka dia punya solusi, yaitu tak hingga banyak solusi ya. Tak hingga banyak solusi. Nah, dengan kata lain kita cukup fokus di sini berarti. Ya. Berarti untuk memenuhi dua kondisi itu, maka kondisinya akan terbagi dua, yaitu A sama dengan 4 dan A tidak sama dengan 4. Nah, apabila A-nya sama dengan 4, ya, apabila A-nya sama dengan 4, maka SPL-nya akan mempunyai solusi. Atau secara khusus, SPL-nya tak hingga banyak